Oke. Kalau sudah siap semua, kita mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kuliah Sistem Komunikasi Digital. Pagi ini kita akan membahas mengenai multiplexing. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai, langsung kita mulai saja ya, masuk ke materinya. Multiplexing, apakah itu multiplexing? Kita mulai dari tujuan pembelajaran dulu. Untuk tujuan pembelajaran hari ini diharapkan nanti setelah kuliah ini, materi yang saya berikan, mahasiswa bisa memahami tentang teori ya, teori FDM, kemudian WDM, dan ada yang disebut TDM. FDM ini kepanjangannya Frequency Division Multiplex, WDM wavelength ya. Wavelength, kalau wavelength itu berarti kita membicarakan tentang panjang gelombang. Nah, ini biasanya digunakan pada sistem komunikasi optik yang media transmisinya adalah optik ya, gelombang cahaya. Kemudian yang ketiga di sini ada yang disebut TDM atau kepanjangannya adalah Time Division Multiplex. Nah, ini langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Definisi dari multiplexing itu seperti apa sih? Yang pertama, ini ada beberapa poin yang bisa dijadikan acuan untuk mendefinisikan multiplexing. Yang pertama adalah serangkaian teknik yang memungkinkan transmisi beberapa sinyal secara bersamaan melalui satu tautan data. Ini kemarin sudah saya berikan penjelasan awal ya, bahwa artinya multiplexing itu atau MUX ini kita punya beberapa saluran. Nah, beberapa saluran informasi ini akan kita gabungkan secara bersama-sama karena kita menggunakan media transmisi itu terbatas ya, keterbatasan frekuensi, keterbatasan bandwidth, kemudian ada daya pancar dan lain-lain. Nah, untuk efisiensi tersebut kita menggabungkan beberapa sinyal tadi menjadi satu saluran ya, untuk dikirimkan secara bersama dalam satu saluran atau satu link ya. Tautan ini maksudnya link data, satu link data. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, multiplexing dilakukan dengan menggunakan perangkat yang disebut MUX, disingkatnya MUX atau multiplexer, yang menggabungkan N jalur input. Di sini ada N, kalau misalnya ini contohnya ada 4 ya. Kemudian ini bisa makin banyak lagi dengan jumlahnya adalah N jalur input untuk menghasilkan satu jalur output. Jadi jalur outputnya hanya satu. Dari banyak ke satu atau many to one. Nah, ini adalah sini banyak ya, bagian sini banyak, ini menjadi satu ya, satu jalur, atau disebut juga dalam bahasa Inggris many to one. Kemudian yang kedua, yang berikutnya di sini ada yang disebut di bagian penerima ya, berarti ini ada yang disebut demultiplexer. Jadi di penerima ini digunakan, demux-nya ini digunakan untuk memisahkan tadi sinyal yang komponennya satu tadi menjadi beberapa output atau satu ke banyak. Nah, itu kebalikannya ya, berarti di sini ada penerimanya. Berarti di sini one to many. Ini bagian TX atau pengirim, ini bagian RX. Seperti itu. Yang awal adalah MUX, kemudian yang bagian penerima disebut demux. Ini adalah gambaran dari multiplexing. MUX itu maksudnya adalah multiplexer, demux itu maksudnya adalah demultiplexer. Berarti ini ada di bagian penerima atau RX, kemudian ini ada di bagian pengirim ya, atau TX. Kemudian tadi sudah dijelaskan di sini ada N input, berarti banyak saluran menjadi satu saluran, menjadi satu link. Kemudian di demux ini mengubah dari satu link tadi menjadi banyak output tadi ya, sesuai dengan
jalur-jalur yang dikirimkan di penerima. Nah, untuk melakukan tadi ya, maksudnya satu jalur dari banyak kanal atau banyak saluran menjadi satu kanal, itu ada beberapa teknik yang diterapkan gitu ya. Misalkan kondisinya berdasarkan waktu atau berdasarkan frekuensi atau berdasarkan panjang gelombang tadi atau wavelength tadi. Nah, itu berdasarkan waktu pun itu ada yang disebut sinkron dan ada yang disebut asinkron. Kalau sinkron ini antara satu saluran dengan satu saluran lain diberikan time slot namanya atau waktu yang sama. Kalau asinkron ini biasanya lebih fleksibel ya. Kekurangan dari sinkron tadi kalau misalkan saya punya dua jalur ini. Jalur kedua kosong, ini tetap diberikan time slot, diberikan waktu, jadinya tidak efektif kan. Makanya muncul yang disebut asinkron tadi. Nah, ini saya lanjutnya mengenai keuntungan atau kelebihan ya, kelebihan dari multiplexing. Ini yang pertama adalah lebih dari satu sinyal dapat dikirim melalui satu media atau satu saluran. Nah, ini tadi penghematan bandwidth ya, karena kita pasti punya keterbatasan. Baik misalkan operator seluler itu punya keterbatasan, baik kita misalkan perusahaan optik, fiber optiknya, kalau misalkan makin banyak data yang dikirim juga mempengaruhi bandwidth ya, keterbatasan antara bandwidth tadi. Kemudian yang pertama tadi efektivitas dari banyak sinyal yang dikirimkan menjadi satu saluran sehingga pada saat transmisi itu menjadi lebih efektif ya. Kemudian yang kedua adalah masalah efektivitas bandwidth. Nah, ini adalah penggambaran bagaimana kalau kita bandingkan antara yang menerapkan multiplexing dengan yang tidak menerapkan multiplexing. Jadi di sini kita butuh kabel masing-masing ya untuk menyalurkan setiap jalur ini, setiap jalur. Di sini contohnya ada 4 TX dan ada 4 penerima atau 4 pengirim dan 4 penerima. Kalau misalkan kita menerapkan MUX, kita cukup seperti ini nih, satu saluran yang menampung dari 4 bagian input atau kanal tadi. Kemudian di penerima dikembalikan lagi menjadi 4 saluran. Jadi efisiensinya ada di bagian ini ya, efisiensi dan efektivitas tadi. Kemudian yang berikutnya ini mengenai jenis dari multiplexing. Yang tadi di awal sudah dijelaskan, multiplexing ini ada yang FDM atau Frequency Division Multiplexing. Yang kedua WDM atau wavelength. Kalau wavelength ini penerapannya di sistem komunikasi optik ya, sorot optik, karena kita akan mengirimkan gelombang cahaya. Sumbernya bisa LED, bisa laser. Itu ya kan, medianya fiber optik. Jadi yang lewat di dalam fiber optik itu cahaya-cahaya yang merambat. Nah, mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut mengenai ini di mata kuliah sistem optik ya, sistem komunikasi optik. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut time division. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi di awal sedikit ya. Time division multiplexing ini dibagi menjadi dua, yang disebut sinkron tadi, sinkron TDM dan sinkron asinkron TDM. Nah, yang pertama kita masuk tadi dari jenis-jenis multiplexing, kita masuk yang pertama yang adalah frekuensi division multiplexing atau disingkat FDM. Nah, FDM ini juga salah satu jenis dari teknik analog ya. Sinyal frekuensi yang berbeda digabungkan menjadi sinyal komposit dan ditransmisikan pada tautan tunggal atau single link. Jadi tadi kan kita punya banyak saluran sebagai input tuh. Nah, antara saluran pertama, saluran kedua, dan saluran ketiga sampai saluran keempat, ini dibedakan dengan jenis penggunaan frekuensinya. Frekuensi 1 ini kan frekuensi berbeda-beda. Frekuensi 2 sampai nanti frekuensi 4. Kemudian digabungkan secara bersama-sama ya, jadi tunggal untuk dikirimkan menjadi pada satu saluran tunggal atau single link ya.
Seperti itu untuk frekuensi division ya, frekuensi division multiplexing. Nah, ini masalahnya paling bandwidth ya. Bandwidth di saluran ini harus mencakup semua bandwidth yang mulai dari saluran 1 sampai saluran 4. Bandwidth dari sebuah link harus lebih besar dari gabungan bandwidth dari berbagai saluran, seperti yang saya jelaskan tadi. Setiap sinyal memiliki frekuensi yang berbeda. Ini setiap saluran sinyal tadi ini dibedakan berdasarkan frekuensinya. Saluran dipisahkan oleh strip bandwidth yang tidak digunakan yang disebut sebagai quad band untuk mencegah tumpang tindih. Quad band itu maksudnya seperti ini ya. Saya ambil misalkan contoh aja ya di 900 MHz gitu. 900 MHz misalkan saluran satu itu dia pakai 7,5 lah bandwidthnya, 7,5 mega. Berarti kan bandwidth yang dipakai di sini 907,5 sampai sini ya. Ini misalkan sampai sini. Nah, ini di 907,5 untuk saluran 2 ini tidak boleh mulai dari 907,5, tidak boleh pas mulai dari 907,5 MHz ya. Itu tidak boleh pas mulainya dari sini. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi antara akhir dari frekuensi saluran yang pertama dengan awal dari saluran yang kedua itu memiliki frekuensi sama. Itu biasanya mengganggu. Nah, itu biasanya yang terjadi aliasing, terjadi interference itu karena itu. Nah, ini untuk saluran 2 misalkan bisa dimulai kita kasih guard bandnya misalkan 0,5 ya, atau 1 lah, 1 mega. Atau kalau terlalu besar ya 500 kilo itu. Atau saya sebut di sini ini mulainya adalah 9,908 mega ya untuk saluran 2. Nah, itu yang disebut guard band. Jadi memberikan jeda antara akhir dari sebuah bandwidth dari sebuah saluran dengan awal dari saluran yang lain. Nah, itu disebut guard band untuk mencegah terjadinya tumpang tindih. Kemudian saya lanjutkan lagi aplikasi dari FDM. Nah, ini yang banyaknya mungkin dipakai di siaran TV ya, siaran TV atau siaran radio. Nih, ini sebelah kiri ada penjelasan ya, ada MUX, kemudian digabungkan channel 1, channel 2, channel 3. Berarti ini setiap channel 1 berbeda frekuensi ya, ada bandwidthnya. Beda frekuensi channel 1 kerjanya di mana, channel 2 bandwidth kerjanya ada di mana untuk frekuensi ya, frekuensi bandwidth. Kemudian channel 3 ini juga punya channel bandwidth yang berbeda. Nah, FDM digunakan untuk siaran radio FM dan AM. Ini frekuensi AM ini 530 sampai 1700 kHz. Frekuensi FM ini ada di 88 sampai 108 MHz. Nah, FDM ini juga digunakan untuk siaran TV. Generasi pertama seluler ini juga menggunakan teknik multiplexingnya adalah FDM atau frekuensi division multiplex. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk FDM? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke wave division multiplexing. Ini sama juga dengan FDM ya. Jadi tekniknya menggunakan teknik analog juga. Ini mirip kerjanya sama dengan FDM. Kemudian cuma yang membedakan tadi antara saluran satu dengan saluran lain itu berdasarkan gelombangnya ya. Dalam WDM, sinyal yang berbeda adalah sinyal optik atau cahaya yang ditransmisikan melalui serat optik. Jadi yang berbeda di sini adalah panjang gelombang optiknya antara saluran 1, saluran 2, saluran 3, dan saluran 4. Nah, berbagai gelombang cahaya dari sumber yang berbeda
digabungkan untuk membentuk sinyal cahaya komposit yang ditransmisikan melalui satu saluran ke penerima. Ini misalkan punya panjang gelombang yang pertama, panjang gelombang kedua, panjang gelombang ketiga, dan panjang gelombang yang keempat. Nah, di sisi penerima, sinyal cahaya komposit ini dipecahkan menjadi gelombang cahaya yang berbeda-beda atau bagian demux ya. Di sini ada bagian mux, kemudian di penerima nanti ada bagian demuxnya. Untuk memecahkan satu saluran tadi menjadi outputnya adalah beberapa gelombang tadi. Penggunaan dan pemisahan gelombang cahaya dilakukan menggunakan prisma. Prisma ini fungsinya untuk membelokkan berkas cahaya berdasarkan sudut datang dan frekuensi gelombang cahaya. Seperti itu. Untuk penerapannya ini ada di sistem komunikasi optik. Yang ketiga, di sini ada yang disebut time division multiplexing. Tekniknya digital ya. Tadi dua teknik menggunakan analog, frekuensi sama wave. Channel atau link tidak dibagi berdasarkan frekuensi, tetapi di sini berdasarkan waktu ya, berdasarkan waktu. Nah, total waktu yang tersedia di saluran dibagi antara beberapa pengguna. Setiap pengguna diberi interval waktu tertentu yang disebut slot atau time slot atau disebut juga irisan waktu. Dalam TDM, kapasitas kecepatan data media transmisi harus lebih besar dari kecepatan data yang dibutuhkan oleh pengiriman perangkat penerima. Jadi yang di sini kapasitas ya, kapasitas saluran. Kapasitas saluran ini harus lebih besar daripada ini. Inputnya tadi. Kapasitas saluran. Kemudian ini adalah penggambarannya seperti ini ya. Kalau tadi mendatar ya, kalau ini sekarang horizontal. Ya, seperti ini. Kemudian misalkan di sini ada channel 1, channel 2, channel 3, ada channel 4. Nah, ini tiap kedatangannya dibedakan berdasarkan time-nya, waktunya. Berarti ini satu ke sini ya, saluran pertama, dilanjut saluran kedua, kemudian ketiga, dan seterusnya. Nah, tipe dari TDM ini ada dua. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan ya, yang disebut sinkronus, dan yang kedua ada yang disebut asinkronus. Nah, ini penggambarannya seperti ini untuk sinkronus dan asinkronus. Asinkronus ini disebut juga statistical TDM. Bedanya seperti ini ya, kita lihat. Tadi ini adalah saluran output tadi ya, saluran dari MUX-nya. Nah, ini kita lihat untuk frame, jadi gabungan dari beberapa kanal itu disebut frame. Karena kita sekarang sudah berada pada digital ya, menggunakan tekniknya teknik digital. Nah, ini kita lihat untuk time pertama ya, time 1. Ini yang ada informasinya adalah A1, B1 kan ya. A1, B1. C-nya kosong. Nah, itu tetap kosong, dihitung kosong. Nah, itu kenapa di sini ini boros gitu maksudnya. Nah, hal ini kemudian diperbaiki dengan statistikal gitu. Jadi kalau misalkan ada time slot yang kosong, ini bisa diisi dari informasi yang selanjutnya, yang antrian selanjutnya seperti itu. Itu teknik dari asinkron atau statistikal, lebih fleksibel. Kemudian untuk frame 2 pada waktu kedua ya, yang ada informasinya di sini adalah A2 kosong, A2 C1 ya. Kemudian ini ada kosong, B-nya kosong. Berarti yang masuk di sini adalah A2 C1, kemudian ada kosong di sini. Untuk frame 3 A3 B2 dan C2. Ini tidak ada input pada device 3, kemudian tidak ada slot per frame sama dengan 3 jumlah ya, jumlah input device-nya 3, jumlah slot per frame-nya adalah 3. Nah, ini kita lihat untuk yang statistikal atau asinkron tadi. Jadi ini untuk frame pertama isinya adalah A1. Kemudian ada informasi ya di sini. Ada informasi bahwa ini dari channel berapa ini?
1, 2, 3, 4 nih. A1, kemudian B1, C1 ya, C1. Kemudian frame kedua berarti ada D1 ya lanjutannya. A2, kemudian C2. Nah, itu kosongnya nggak ada kosongnya. Tapi di sini ditambahkan ada informasi salurannya ya. Ini input dari saluran berapa? Saluran pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini jumlah dari input device-nya ada 4. Kemudian jumlah slotnya, ini slot ya, time slot 1, 2, 3, ada per frame-nya ada 3 time slot. Kemudian tadi saya mana D1, A2, C2 ya. Kemudian frame ketiga ada A3, B2, dan D2 seperti itu. Ini untuk statistika lebih fleksibel dibandingkan dengan sinkronus tadi. Nah, ini adalah penjelasan masing-masing ya, untuk sinkronus seperti apa dan untuk asinkronus seperti apa. Untuk sinkronus, ini setiap perangkat diberi slot waktu atau time slot yang sama untuk mengirimkan data melalui tautan atau link ya. Apakah perangkat memiliki data untuk dikirim atau tidak? Nah, itu kekurangan dari sinkronus tadi. Meskipun saluran punya input, punya data atau tidak, diberikan time slot yang sama semuanya. Jadi ada kemungkinan datanya dikirim kosong atau tidak ada informasi. Setiap perangkat menempatkan datanya ke tautan ketika slot waktunya tiba. Setiap perangkat diberikan kepemilikan baris demi baris. Jika ada perangkat yang tidak memiliki data untuk dikirim, maka slot waktunya tetap kosong. Slot waktu diatur ke dalam bingkai yang tadi disebut frame ya, dan setiap bingkai tadi terdiri dari satu atau lebih slot waktu atau time slot. Jika ada n perangkat pengirim, akan ada n slot dalam bingkai atau dalam frame tadi. Nah, ini adalah proses multiplexing pada STDM. STDM ini maksudnya Synchronous Transmission Division Multiplex. Setiap perangkat diberikan kesempatan untuk mengirimkan sejumlah data tertentu ke tautan. Setiap perangkat mendapat giliran dalam urutan tetap untuk jumlah waktunya tetap ya, atau sama dengan interleaving. Interleaving dilakukan oleh satu karakter atau disebut juga satu byte. Setiap frame terdiri dari 4 slot karena ada 4 perangkat input. Slot beberapa perangkat menjadi kosong jika tidak ada data untuk dikirim. Tadi saya kira sudah dapat gambaran ya dari penjelasan gambar di awal. Nah, ini adalah kekurangan dari sinkronus tadi. Kapasitas saluran tidak dapat dimanfaatkan secara penuh ya. Jadi karena ada misalnya kalau tidak ada data ya tetap kosong. Kemudian beberapa slot kosong dalam frame tertentu atau bingkai tertentu. Nah, makanya seperti yang saya jelaskan tadi, muncul teori yang disebut asinkronus, atau ini dikenal juga sebagai statistical time division multiplexing. Nah, ini bedanya, time slotnya itu tidak tetap dan sifatnya fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Jadi lebih mengutamakan adanya data tadi ya, data atau informasi yang akan dikirimkan. Kecepatan total jalur input bisa lebih besar dari kapasitas jalur. Nah, ini kekurangannya ada di sini. Butuh jalur transmisinya tadi butuh bandwidth yang lebih besar. Pada ASTDM atau Asynchronous Time Division Multiplex, ini memiliki n baris masukan dan m slot, yaitu m nilainya kurang dari n ya. Kemudian slot tidak ditentukan sebelumnya, melainkan slot dialokasikan ke salah satu perangkat yang memiliki data untuk dikirim. Kemudian, nah ini adalah slide terakhir.
Apakah ada pertanyaan untuk materi saya hari ini mengenai multiplexing? Belum ada ya? Jadi hari ini kita belajar mengenai teori FDM, WDM, dan TDM. Kalau Bu, tidak ini ada, saya mau nanya Bu, ya boleh. perihal tugas besar. Kan itu tiap kelompok dikasih buat satu materi ya Bu, ada 4 kalau nggak salah. Nah itu tuh kita ngebahas satu subbabnya aja atau satu bab itu? Satu subbab aja, topik. Satu subbab aja Bu. Ya, ini boleh misalnya kan saya baru mengajarin tentang channel coding misalkan. Terus saya ngajarin kemarin tuh terakhir multiplexing, kemudian itu bisa juga materinya itu ya yang baru saya jelaskan. Misal tentang PCM aja gitu Bu ya. Ya. Makasih Bu. Sama-sama. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung saya akhiri nih kuliahnya. Cukup singkat ya, 30 menit. Ada yang belum presensi? Saya belum, Bu. Mohon maaf, saya belum, Bu. Siapa yang belum? Dharma Sakti Pramudia, Bu. Dharma. Ini banyak yang belum presensi ya. Sebentar, Siva. Ini yang belum presensi ya, Siva, Irwan, Dharma, Muhammad Zulfaton. Yang hadir Dharma aja ya berarti ya. Hah? Siva hadir. Siva hadir. Bu, mohon maaf Bu, Irwan katanya izin Bu, paketannya habis Bu. Izin. Iya Bu. Muhammad Zulfaton. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan dulu ya untuk hari ini. Mungkin kita ketemu lagi setelah liburan mungkin ya. Saya kurang tahu minggu depan kita masih, insya Allah sih mungkin masih bisa ketemu. Ini selamat menikmati hari libur Natal dan Tahun Baru ya. Nanti kita ketemu lagi. Jangan lupa tugas besarnya kita bahas di minggu ke-13 ya. Hari ini minggu ke-11, pengumpulannya di minggu ke-13. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.